kepada moderator atas kesempatannya. Izin share screen, Dok. Apakah saya sudah terlihat? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Dipersilakan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Sally Jusra, spesialis paru konsultan dan rekan-rekan P3DS sekalian. Eh, di sini saya akan membahas mengenai buku ajar CBWS Chapter 8 yang berjudul Pengaturan Ventilasi. Ini bukunya Pengontrolan Ventilasi. Em, yang pertama, bahwa untuk pendahuluan, paru ini berfungsi menjaga kadar PO2 dan PCO2 darah tetap stabil meskipun kebutuhan tubuh berubah-ubah. Hal ini dicapai melewati sistem kontrol yang kompleks yang terdiri dari otak sebagai pengendali pusat, kemudian yang kedua reseptor sebagai sensor, yang ketiga otot-otot pernapasan sebagai pelaksana. Semua informasi ini digabungkan sehingga proses ventilasi bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh, misalnya saat tidur, saat olahraga, atau saat sakit. Kemudian elemen dasar sistem kontrol pernapasan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sensor, kemudian ada pengendali pusat, dan juga ada efektor. Secara fisiologis, sistem kontrol ventilasi ini terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja dalam suatu loop umpan balik negatif. Sehingga ketika terjadi perubahan pada PCO2 atau PaO2 atau pH akan segera dikoreksi melalui perubahan ventilasi. Yang pertama ini sensor. Sensor ini adalah yang mendeteksi perubahan kimia maupun mekanik yang terdiri dari kemoreseptor yang mendeteksi perubahan kadar oksigen, CO2, dan pH. Kemudian yang kedua adalah reseptor, itu merasakan peradangan paru, iritasi atau status volume. Kemudian yang ketiga ada reseptor, misalnya reseptor di otot dan di sendi saat aktivitas fisik. Fungsinya itu akan mengirimkan informasi ke pusat kontrol di otak. Kemudian yang kedua itu adalah central controller atau pengendali pusat, yaitu pusat integrasi di otak yang terletak di pons, medula, dan bagian otak lain yang mengintegrasikan semua informasi dari sensor, kemudian mengirimkan sinyal ke efektor. Kemudian yang ketiga ada efektor. Nah, efektor ini adalah otot-otot respirasi yang menghasilkan proses ventilasi. Misalnya otot pernapasan seperti diafragma, interkostal, dan otot-otot aksesoris yang menjalankan perintah dari otak dengan mengubah ventilasi, yaitu meningkatkan frekuensi dan kedalaman nafas. Selanjutnya, pusat kontrol pernapasan itu diatur yang pertama oleh brainstem atau batang otak yang terdiri dari medula oblongata dan juga pons. Batang otak mengatur sifat periodik dari inspirasi dan ekspirasi melalui sebuah sistem yang disebut Central Pattern Generator atau CPG. Yang mana sistem ini terdiri dari kelompok neuron yang terletak di dua area utama, yaitu di pons dan medula. Dasar pengendalian pernapasan di brainstem ini bersifat otomatis. Jadi pernapasan normal ini terjadi secara otomatis melalui impuls yang berasal dari batang otak. Selanjutnya, pusat pernapasan di medula. Yang pertama itu untuk pusat pernapasan di medula itu ada beberapa Yang pertama ada pre-Böttinger complex yang terletak di ventrolateral medula, yang kelompok neuron ini sangat penting untuk menghasilkan ritme dasar pernapasan yang bertindak sebagai pacemaker napas. Selanjutnya, yang kedua ada dorsal respiratory group yang terletak di bagian dorsal medula, utamanya berhubungan dengan proses inspirasi yang mengirimkan impuls ke diafragma dan otot inspirasi lain. Dorsal respiratory group ini menghasilkan sinyal yang dikenal sebagai inspiratory rate, yaitu peningkatan aktivitas neuron secara bertahap yang menghasilkan inspirasi yang halus dan terkontrol. Selanjutnya ada ventral respiratory group atau VRG, yaitu terletak di bagian medula di ventral, utamanya berhubungan dengan ekspirasi. Saat napas tenang, ventral respiratory group ini relatif tidak aktif karena ekspirasi terjadi pasif. Kelompok ini aktif terutama saat ventilasi meningkat seperti pada olahraga, sisa respirasi. Nah, VRG ini mengontrol inspirasi dan ekspirasi aktif. Nah, untuk ritme pernapasan ini,
bukan hanya otomatis, tapi hasil interaksi antara medula, pons, dan input saraf periferi. Selanjutnya ada hypnosis center, yaitu terletak di pons bawah. Pusat ini memberikan efek ekspektasi pada area inspirasi di medula. Tugasnya adalah memperpanjang durasi inspiratory REM sehingga tarikan napas menjadi lebih lama. Peran pada manusia normal masih belum jelas, tapi biasanya pola napas abnormal ini bisa muncul pada cedera otak berat. Selanjutnya ada pneumotaxis center yang terletak di pons atas. Nah, kebalikan dari pusat apnostik, pusat pneumotaxis ini berfungsi sebagai saklar untuk menghambat proses inspirasi. Baik baik pusat apnostik ataupun pneumotaxis center ini berfungsi untuk bekerja sebagai penyeimbang bagi medula. Untuk pusat apnostik ini cenderung memperdalam dan atau memberikan tarikan nafas. Sementara untuk pneumotaxis center ini membatasi tarikan nafas agar frekuensi nafas tetap terjaga secara efisien. Selanjutnya, yang kedua ada korteks. Korteks cerebri ini memungkinkan kita untuk mengendalikan nafas secara sadar dalam batas tertentu, sehingga bisa mengabaikan perintah otomatis dari batang otak. Kemudian korteks ini mengontrol nafas secara volunter, sehingga kita bisa mengatur nafas secara sadar, menahan nafas, bernapas cepat, dan bernapas lambat. Selanjutnya bagian lain dari otak itu adalah sistem limbik dan juga hipotalamus yang berfungsi untuk memodulasi pola napas sesuai kondisi emosional, misalnya saat marah, takut, atau cemas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol pernapasan ini adalah hasil integrasi antara yang pertama batang otak, itu mengatur ritme otomatis, kemudian yang kedua korteks, korteks itu bisa diatur dengan kontrol sadar. Kemudian yang ketiga, ini ada sistem limbik dan hipotalamus, itu dia berfungsi untuk memodulasi dari segi emosional. Selanjutnya ada efektor. Otot pernapasan utama itu yang pertama dari diafragma, ini adalah otot napas utama. Kemudian yang kedua ada intercostal external untuk proses inspirasi. Kemudian ada intercostal internal untuk proses ekspirasi dan ada otot aksesoris ini untuk kondisi patologis. Semua otot ini harus bekerja secara terkoordinasi agar ventilasi efektif. Ini tugas pusat kontrol adalah memastikan koordinasi ini. Selanjutnya, yang ketiga ada sensor. Sensor ini dibagi menjadi dua, ada kemoreseptor pusat dan kemoreseptor perifer. Untuk kemoreseptor pusat ini terletak di depan ventral medula yang berada di sekitar keluarnya saraf kranial 9 dan berfungsi untuk mendeteksi perubahan konsentrasi ion H+ atau pH di cairan ekstrasel di otak. Responsnya itu yang pertama dia akan meningkatkan ion H+ atau dengan cara acidosis sehingga ventilasi meningkat atau menurunkan ion H+, sehingga terjadi alkalosis dan ventilasi menurun. Nah, kamera reseptor sentral ini adalah sensor kimia utama yang menjaga ventilasi tetap sesuai kebutuhan tubuh dengan mendeteksi perubahan pH di otak akibat CO2. Nah, ini mereka bekerja sebagai alarm cepat bila CO2 naik, maka pH turun dan akan dipercepat untuk mengeluarkan CO2 dengan cara napas tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme sentral kemoreseptor. Nah, yang pertama, untuk sentral kemoreseptor ini terletak di dekat permukaan sentral medular yang terendam di dalam dan extracellular fluid. Yang pertama, untuk prosesnya itu, ketika CO2 berdifusi dari darah, dia akan masuk ke dalam CSF atau cairan cerebrospinal yang kemudian akan bereaksi dengan H2O sehingga akan menghasilkan H+ dan menyebabkan pH menjadi turun. Kemudian, ketika terjadi peningkatan H+ atau terjadi penurunan pH, itu akan menstimulasi kemoreseptor sehingga akan meningkatkan proses ventilasi. Sebaliknya, jika terjadi penurunan ion H+, maka akan menghambat ventilasi. Nah, kontrol pernapasan ini oleh kemoreseptor sentral bergantung pada difusi dari CO2 ke cairan cerebrospinal dan perubahan pH yang dihasilkan bukan pada H+ atau HCO3 dari darah, tapi bergantung pada difusi dari CO2. Kemudian selanjutnya ini adalah kemoreseptor perifer. Untuk kemoreseptor perifer ini, yang pertama ini adalah bagian struktur dari carotid body yang terdiri dari dua tipe sel. Yang pertama ada tipe 1, sel atau glomus sel. Itu ini adalah sel utama reseptor yang kaya akan dopamin yang berhubungan langsung dengan ujung saraf sinus karotis. Kemudian ada sel tipe 2, yaitu sel pendukung. Selanjutnya, sel Selanjutnya, kapiler sangat banyak untuk memastikan karotid body dapat disuplai darah yang kaya oksigen. Nah, ketika ada informasi dari karotid body yang dikirimkan ke sistem saraf melalui karotid melalui
carotid sinus nerve yang stimulusnya itu berupa perubahan dari oksigen, PCO2 dan juga pH darah di arteri. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran B atau grafik yang menunjukkan hubungan antara PO2 dengan respon maksimal. Jadi ketika tekanan oksigennya itu 100 mm air laksa, maka responsnya itu hampir tidak ada. Nah, ketika kadar oksigennya itu 60 sampai 50, responnya mulai meningkat tajam dan akan terjadi proses maksimal respons terjadi saat tekanan oksigennya kurang dari 50. Artinya, carotid body ini sangat sensitif terhadap hipoksemia berat, tapi kurang responsif pada kadar oksigen yang normal. Selanjutnya, ada beberapa reseptor yang berada di paru. Yang pertama, ada pulmonary reseptor, yaitu sensor mekanik yang mendeteksi peregangan paru yang berfungsi sebagai sistem pengaman untuk mencegah paru mengembang berlebihan dengan cara memperpanjang inspirasi dan menghentikan inspirasi. Lokasinya berada di otot saluran napas melalui nervus vagus dengan serabut besar milian yang sifatnya bersifat yang disebut slowly adapting receptor yang tetap tertutup selama paru mengembang, tapi tidak cepat beradaptasi. Nah, mekanisme ini disebut dengan Herring-Brewer inflation reflex. Kemudian, yang reseptor yang kedua ada reseptor iritan yang terletak di antara sel epitel saluran napas melalui jalur impuls melalui nervus vagus yang stimulusnya itu berupa gas berbahaya, asap rokok, debu, udara, dan udara dingin. Peran klinisnya menyebabkan bronkokonstriksi dengan asma, hipertone dengan karakteristik rapidly adapting receptor karena cepat beradaptasi. Selanjutnya ada reseptor J, yaitu juxtacapillary receptor, terletak di dinding alveolus dekat kapiler paru, yang stimulusnya itu berupa bahan kimia dalam sirkulasi paru, kongensi kapiler, peningkatan cairan interstisial dan alveolus. Peran klinisnya akan berhubungan dengan disney pada gagal jantung kiri dan penyakit paru interstisial. Itu efek refleksnya itu napas cepat dan dangkal, stimulasi kuat bisa menyebabkan disney. Selanjutnya, reseptor yang keempat adalah bronchial C fiber, adalah reseptor protektif di saluran napas yang mendeteksi zat kimia berbahaya dalam sirkulasi bronchial dan memicu respons refleks berupa napas sakit dangkal dan penyempitan bronkus. Tujuannya untuk melindungi saluran napas dari pajanan zat berbahaya. Bersama dengan pulmonary stress receptor, irritant receptor, J reseptor, dan bronchial C fiber akan melengkapi sistem sensorik paru untuk menjaga proses ventilasi dan melindungi saluran napas. Jadi pada bagian ini menekankan bahwa reseptor itu tidak hanya mengatur ritme nafas, itu juga berfungsi sebagai sistem pernapasan pertahanan tubuh terhadap iritasi dan gangguan sirkulasi paru. Selanjutnya reseptor lain itu yang berperan dalam proses ventilasi ini ada hidung dan reseptor saluran pernapasan. Di hidung, nasofaring, laring, trakea yang stimulusnya itu berupa rangsangan mekanik seperti iritasi fisik dan kimia seperti gas berbahaya atau asap yang memberikan refleks bersin, batuk, atau bronkokonstriksi. Contoh klinisnya spasme laring saat pemasangan endotracheal tube. Kemudian yang kedua reseptor di sendi dan otot, yaitu fungsinya memberikan sinyal tambahan untuk meningkatkan ventilasi saat olahraga, terutama pada fase awal, dan membantu tubuh cepat menyesuaikan kebutuhan oksigen saat aktivitas fisik meningkat. Berikutnya ada sistem gamma, yaitu lokasinya di otot pernapasan, di diafragma dan di interkostal, yang berfungsi untuk mengatur kekuatan kontraksi otot pernapasan secara refleks. Peran klinis yaitu berhubungan dengan sensasi dyspnea saat pernapasan meningkat, misalnya pada obstruksi jalan nafas. Selanjutnya ada arterial baroreseptor yang terletak di sinus carotis aorta yang berfungsi mendeteksi perubahan tekanan darah arteri. Responsnya ini ketika terjadi tekanan darah naik, maka akan bisa memicu hipoventilasi atau apne. Kemudian respon yang kedua seperti tekanan darah turun sehingga memicu hiperventilasi. Kemudian yang ketiga menunjukkan adanya hubungan erat antara sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Kemudian reseptor selanjutnya ada nyeri yang saling menyebabkan pasca singkat lalu diikuti hiperventilasi. Atau yang kedua suhu kulit yaitu pemanasan kulit dapat memicu hiperventilasi. Selanjutnya ada respon yang terintegrasi. Untuk respon yang terintegrasi ini dia ada dua. Yang pertama respon terhadap CO2. PCO2 arteri adalah faktor terpenting dalam kontrol ventilasi normal. Tekanan darah tekanan parsial CO2 dalam darah arteri yang memiliki sensitivitas tinggi yang biasanya dijaga dalam rentang kurang lebih 3 mm air raksa selama aktivitas sehari-hari. Nah, dalam bab ini didapatkan pengukuran
yaitu dengan cara subjek diminta untuk menghirup campuran CO2 atau melakukan rebreathing dari kantong berisi 7% CO2 ditambah 93% oksigen. Kemudian saat bernapas ulang, CO2 bertambah kurang lebih 4 km per menit. Nah, kurang lebih untuk gambaran kurvanya seperti ini. Nah, untuk gambaran kurva ini, gambaran grafik ini adalah grafik respons ventilasi, terhadap PCO2 pada berbagai kadar oksigen. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana ventilasi meningkat sebagai respon terhadap kenaikan PCO2 dan bagaimana respon ini dimodifikasi oleh kadar PO2 di alveolar. Nah, tiga kurva ini, 1, 2, 3, adalah suatu kondisi. Yang pertama ada 37, ini adalah hipoksia berat. Kemudian 47 itu hipoksia sedang. Kemudian 110 atau 169 ini disebut dengan normoksia atau hiperoksia. Nah, kurva yang paling ini, yang paling kiri ini ventilasi sudah tinggi, bahkan kadar PaCO2 rendah. Kemudian hipoksia berat ini akan ini adalah keadaan di mana ini adalah keadaan hipoksia berat yang mengaktifasi kemoreseptor perifer di badan peresit secara kuat sehingga ventilasi terdorong naik bahkan tanpa CO2 yang tinggi. Kemudian grafik yang kedua ini adalah PaO2 itu disebut dengan hipoksia sedang. Nah, untuk kurva yang di tengah ini lebih landai dari kurva hipoksia berat yang memiliki respon ventilasi mulai naik pada PCO2 33 kurang lebih 33 sampai 35 mm air raksa. Dan simulasi ini berada di reseptor perifer lebih sedang. Selanjutnya ada eh, grafik yang ketiga yaitu PO2 110 atau 169 yaitu kurva paling kanan yang paling landai. Ventilasi baru naik secara bermakna pada tekanan PaCO2-nya lebih dari sama dengan 40 mm air raksa. Nah, respon kemoreseptor perifer ini tidak terstimulasi karena respon CO2 murni dimediasi oleh kemoreseptor sentral. Jadi, dasar satunya, pada kondisi hipoksia, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap CO2 dan mulai hiperventilasi pada kadar CO2 yang lebih rendah. Interaksi ini terjadi karena adanya sinergisme antara kemoreseptor perifer dan kemoreseptor sentral. Kemoreseptor perifer itu hipoksia dan CO2, sedangkan kemoreseptor sentral itu CO2 dan pH. Nah, selanjutnya yang kedua adalah respon terhadap oksigen, yaitu stimulus hipoksia, jadi penurunan PaO2 arteri yang dapat merangsang proses ventilasi. Jika kadar PCO2 meningkat, maka sensitivitas tubuh terhadap penurunan PO2 menjadi jauh lebih tajam. Dalam kondisi PCO2 tinggi, maka terjadi penurunan PO2 di bawah 100 mm air raksa sudah cukup untuk merangsang peningkatan ventilasi. Nah, respons tubuh terhadap kekurangan oksigen ini akan sangat bergantung pada kadar CO2. Selama PCO2 stabil, kita tidak akan merasa sesak napas sampai kadar oksigen turun cukup parah. Selanjutnya, di sini juga ada grafik. Grafik ini menunjukkan yang pertama nah untuk grafik ini menunjukkan adanya menunjukkan respons ventilasi terhadap oksigen pada berbagai kadar CO2. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana ventilasi meningkat sebagai respon terhadap penurunan PaO2 dan bagaimana respon ini dimodifikasi oleh CO2. Nah, tiga kurva ini, yang pertama ini ada kurva yang pertama yang memiliki X, itu 48,7 atau keadaan hiperkapnia atau pada keadaan ini. Kemudian yang kedua ada yang bergambar segitiga itu 43,7 itu normoksia ringan. Kemudian yang ketiga ini kurva hipokapnia yaitu 35,8. Nah, kurva yang paling atas ini adalah ventilasi yang paling tinggi di semua kurva yang paling atas ini adalah ventilasi yang paling tinggi di semua level PO2.
Ketika CO2 tinggi, maka kemoreseptor sentral dan perifer keduanya itu akan aktif sehingga potensi potensi respon hipoksia. Kemudian saat PaO2 itu turun ke 35, maka ventilasi akan melonjak hingga lebih dari 50 liter per menit. Kemudian untuk PaCO2 yang angka 3,7 itu respon hipoksia lebih sedang dan ventilasi mulai naik secara bermakna pada PaO2 kurang dari 60. Ya, kurang kurang dari 60. Kemudian untuk kurva yang ketiga, ini adalah kurva yang paling bawah. Hipokapnia ini akan menghambat drive dari ventilasi dari kemoreseptor sentral, sehingga respon terhadap hipoksia sangat tumpul dan berbahaya karena tubuh tidak bisa bereaksi dengan adekuat. Jadi pada intinya ventilasi itu baru akan naik saat akan naik secara tajam saat PaO2 kurang dari 60 mm air aktif, sesuai dengan titik infeksi kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Semakin tinggi kadar PaCO2, maka semakin sensitif kemoreseptor di perifer terhadap hipoksia, sehingga kurva bergetar ke atas. Sebaliknya, jika terjadi hipoksia, ia akan menekan respon hipoksia secara bermakna. Kemudian selanjutnya adalah respon terhadap pH. Secara umum, penurunan pH darah arteri ini akan merangsang peningkatan ventilasi. Contoh klinis, pasien dengan asidosis metabolik, misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol, itu terjadi pH rendah, CO2 yang rendah, ventilasi meningkat sehingga nafas menjadi kusmaol. Kemudian lokasi utama untuk mendeteksi perubahan pH arteri adalah kemoreseptor perifer, namun jika perubahan pH-nya sangat drastis, kemoreseptor sentral atau pusat penapasan di otak juga akan ikut terpengaruh. Selanjutnya, respon terhadap olahraga. Ventilasi akan meningkat cepat setelah mulai berolahraga. Pada aktivitas berat, ventilasi ini bisa mencapai 150 liter per menit. Peningkatan ventilasi ini akan sejalan dengan konsumsi oksigen dan produksi CO2. Kontrol ventilasi saat olahraga adalah fenomena kompleks yang melibatkan antara interaksi kimia, saraf, dan faktor fisiologis lain. Kemudian ada pernapasan yang bentuk abnormal, yaitu pernapasan Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes ini adalah pola napas periodik yang terjadi karena keterlambatan dari umpan balik antara ventilasi dan deteksi perubahan gas darah. Pola ini sering muncul pada hipoksemia berat, atipus penyakit jantung atau cedera otak yang mencerminkan gangguan integrasi sistem kontrol ventilasi. Nah, pernapasan Cheyne-Stokes ini ditandai dengan fase apnea yang itu berhenti napas selama 10 hingga 20 detik. Kemudian yang kedua, fase hiperventilasi yang diikuti periode napas perlahan, kemudian meningkat volumenya, kemudian mencapai puncak, lalu perlahan-lahan menurun kembali. Nah, pola Chinese Stokes ini sering ditemukan pada beberapa situasi klinis seperti ketinggian, terutama terjadi pada saat malam hari, sedang tidur, dan penyakit jantung berat, sering dikaitkan dengan gagal jantung kongestif, kemudian ada cedera otak yang menunjukkan adanya gangguan pada pusat kendali pernapasan, kemudian yang ketiga hipoksemia berat, yaitu kadar oksigen yang sangat rendah dan dalam darah. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, pusat pernapasan ini berada di yang pertama, pusat pernapasan itu berada di pons dan di medula di batang otak yang berfungsi menghasilkan pola ritmik pernapasan meskipun bekerja secara otomatis, namun dapat dikendalikan sampai batas tertentu oleh refleks cerebri. Misalnya saat menahan napas secara sadar atau mengatur napas, berbicara dan menangis. Yang kedua ada kemoreseptor sentral, itu berada dekat permukaan sentral medula yang berfungsi untuk merespons perubahan pH pada cairan cerebrospinal. Dan yang ketiga, kemoreseptor perifer, terutama berada di badan karotis yang merespons tiga hal, yaitu penurunan PO2, peningkatan PCO2, dan peningkatan ion H+. Respon terhadap oksigen akan kecil bila tekanan PO2 lebih dari 50 mm air raksa. Dan respon terhadap CO2 akan lebih lemah dibanding kemoreseptor pusat, jadi lebih cepat. Ini ada reseptor lain, itu terdapat reseptor tambahan yang protes di dinding saluran nafas seperti reseptor ikan dan reseptor jangan. Kemudian di alveoli seperti reseptor G yang ikut memberikan informasi sensorik ke pusat pernapasan. Selanjutnya peran PCO2 darah. Itu faktor penting dalam kontrol ventilasi normal dan mayoritas kontrol melalui sentral kemoreseptor. Selanjutnya, peran CO2 normalnya kadar oksigen itu tidak banyak memengaruhi ventilasi harian, namun peran CO2 menjadi sangat penting pada kondisi seperti ketinggian, tekanan oksigen rendah, atau pada penyakit paru. Itu pada pasien tentu seperti PPOK berat karena dorongan napas utama beralih ke hipoksia.
Kemudian olahraga yang menyebabkan peningkatan ventilasi yang cukup besar. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Retul Janah atas presentasinya. Bagi teman-teman P3DS semuanya, apabila ada pertanyaan, dipersilakan dokter untuk angkat tangan di ruang Zoom. Penanya pertama ada Dr. Muhammad Iqbal Nur. Dipersilakan dokter untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada penyaji Dr. Aurel Jannah. Tadi pada slide membahas terkait olahraga ya dok. Yang ingin saya tanyakan, mengapa pada saat awal berolahraga ventilasi langsung meningkat tajam dok. Bahkan sebelum terjadi perubahan kadar karbon dioksida maupun oksigen dalam darah. Mungkin itu dok pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Iqbal atas pertanyaannya kepada Dr. Adi Rujana. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya, dok? Ya, cukup jelas. Silakan dokter untuk menjawab. Izin mengulangi pertanyaannya dok ya. Jadi mengapa saat awal berolahraga itu ventilasi langsung meningkat tajam ya dok ya? Jadi jawabannya itu adalah adanya input dari reseptor yang tadi, yang salah satunya reseptornya berada di sendi dan di otot. Jadi pada saat awal fase olahraga, ventilasi itu akan meningkat secara instan bahkan sebelum terjadi adanya perubahan kimiawi dalam darah. Hal ini disebabkan karena sinyal sarafnya itu yang tadi reseptornya itu berada di otot dan juga di sendi yang aktif bergerak sehingga akan memberikan informasi ke otak untuk segera menyesuaikan kebutuhan oksigen. Jadi intinya karena reseptor salah satu reseptor ventilasi itu ada di sendi dan otot yang aktif bergerak. Yang dari saya dokter. Terima kasih Dr. Adi Rujana. Bagi penanya, Dr. Muhammad Iqbal, apakah ada tanggapan atau komentar? Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rauda atas penjelasannya. Jadi, kalau misalkan bisa saya simpulkan, jadi pada awal fase olahraga itu, ventilasi meningkat secara instan dan bahkan sebelum terjadi perubahan dari karbon dioksida maupun kadar dari oksigen itu, dok. Dan tadi yang sudah mungkin dokter jelaskan, hal ini disebabkan oleh sinyal saraf dari otot dan sendi tadi yang aktif bergerak ya, dok. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya, dok. Terima kasih Dr. Muhammad Iqbal atas tanggapannya. Kepada rekan-rekan P3DS, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Dipersilakan dokter. Eh, saya persilakan kepada Dr. Vera Irawanda untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin dokter, izin bertanya kepada penyaji, bagaimana mekanisme kontrol ventilasi dalam merespon kondisi ekstrim dok seperti olahraga berat dan ketinggian, serta bagaimana fenomena gangguan kontrol pusat yang menyebabkan terjadinya pola pernapasan chain stroke berdasarkan elemen sistem kontrol yang ada, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dr. Vera. Untuk Dr. Tujana, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, silakan dokter. Izin menjawab ya dok. Jadi tadi mekanisme kontrol ventilasi pada keadaan olahraga dan ketinggian dan yang menyebabkan pola pernapasan klinis stroke ya dok. Jadi yang pertama dari respon olahraga. Jadi tadi ya olahraga ini ketika kita melakukan olahraga yang berat, maka ventilasi itu akan meningkat sangat besar, bahkan hingga mencapai 150 liter per menit atau lebih dari 15 kali tingkat istirahat. Dan peningkatan ini terjadi sejalan dengan konsumsi oksigen serta produksi CO2 melalui interaksi kompleks antara saraf dan juga faktor kimia. Itu untuk yang olahraga. Kemudian yang kedua itu untuk pada ketinggian ya dok, yang atau high altitude. Itu kondisi ketika oksigen rendah sehingga menyebabkan kadar oksigen dalam darah turun dan peran dari oksigen ini sangat penting sebagai pendorong napas utama melalui mekanisme stimulasi hipoksia. Nah, kemudian untuk mekanisme pernapasan jadi sinus stroke ini, eh,
pola ini akan mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam sistem eh, atau umpan balik negatif dari sensor dan juga eh, pengendali pengendali di pusat yaitu di batang kotak. Sehingga dengan agar ventilasi efektif, maka pusat kontrol yang tadi di medula glucose ini harus memastikan koordinasi antara otot pernapasan seperti diafragma, interkostal, dan otot-otot aksesori ini. Mungkin seperti itu, Dok. Jadi tetap harus ada loop umpan balik dari ketiga pengontrol pengontrol pernapasan itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Jana atas jawabannya. Kepada penanya, Dokter Vera, apakah ada tanggapan atau komentar dari pernyataan Dokter Jana? Baik, terima kasih dokter. Sudah cukup dokter, terima kasih. Terima kasih Dokter Vera. Bagi rekan-rekan P3DS semuanya, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Dipersilakan Dokter. Baik, kepada Dokter Bagus Kusuma, dipersilakan Dokter untuk pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih dok. Jadi izin bertanya dok, kan pada pasien-pasien yang terjadi edema paru tuh sering kita lihat napasnya itu pola napasnya itu menjadi cepat ya dok ya. Nah itu apakah di bab ini juga dijelaskan mengapa pernapasan menjadi cepat pada kasus-kasus tertentu, salah satunya pada edema paru dok? Mohon penjelasannya dok. Oke, terima kasih Dokter Bagus atas pertanyaannya. Kepada Dokter Jana, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Oh iya. Boleh diulangi lagi, Dok, pertanyaannya? Kepada Dokter Bagus, boleh diulangi Dokter untuk pertanyaannya? Iya baik dok, jadi pada pasien yang menderita edema paru dok kan sering kita lihat pasiennya itu pola napasnya itu menjadi cepat ya dok ya, menjadi takip. Nah, apakah di sini di bab ini juga apakah ada diberikan penjelasan mengapa pola pernapasannya menjadi cepat pada pasien yang edema paru dok? Mohon penjelasannya dok. Bagaimana Dokter Jana, apakah sudah cukup jelas? Oh iya, iya. Oke, dipersilakan Dokter. Jadi tadi pertanyaannya mengenai pasien edema paru ya, Dok ya. Jadi di dalam alveolus di kapiler itu akan ada reseptor yang disebut reseptor juxtakapilari, Dok. Nah, reseptor ini terdapat di dinding alveolus yang sangat peka terhadap peningkatan cairan di ruang interstisial. Jadi kemungkinan kan karena untuk edema paru ini adanya penumpukan cairan di ruangan interstisial sehingga yang sensitif terhadap adanya peningkatan cairan di interstisial ini adalah reseptor. Ya, jadi jawabannya itu karena ada aktivasi dari reseptor J sehingga si reseptor J ini di ducta kapilari ini akan mengirimkan sinyal ke pusat pernapasan untuk meningkatkan frekuensi pernapasan. Seperti itu mungkin dok. Karena reseptor J ini berada eh, di di spesial sehingga yang akan mengirimkan sinyal ke pusat pernapasan untuk meningkatkan frekuensi pernapasan sehingga pada kasus-kasus edema paru akan terjadi peningkatan peningkatan pernapasan yang cepat dan dangkal. Itu dari saya. Terima kasih Dokter Redoto. Bagi penanya, Dokter Bagus, apakah ada tanggapan atau umpan balik? Ya dok, berarti memang karena ada lokasi reseptor di situ ya dok ya yang menerima sinyal bahwa memang terjadi masalah edema paru di sekitar alveolus itu dok. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Bagus atas tanggapannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, ada Dokter Aseng. Silakan Dokter untuk pertanyaannya, Dok. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Dr. Rauda. Tadi menjelaskan beberapa pusat pernapasan ya dok. Ada yang apnostik dan pneumostatik. Nah, itu
terjadi pada organ atau pons bawah dan pon atas. Nah, yang saya ingin dokter menjelaskan salah satu contoh jika ada kerusakan dok pada pusat pernapasan, contohnya pada pusat pneumotaksik. Nah, itu seperti apa dok kalau terjadi kerusakan di situ? Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Aseng atas pertanyaannya. Kepada Dokter Radu Tujana, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya, Dok? Ya, cukup jelas. Dipersilakan, Dokter. Terima kasih Dokter Asen penanya. Jadi yang terjadi apa yang terjadi ketika adanya kerusakan di pusat pneumotaksik ya dok. Jadi untuk pusat pneumotaksik ini dia berfungsi untuk membatasi durasi inspirasi dok. Jadi ketika terjadi kerusakan di pusat pneumotaksik, maka inspirasi ini akan sangat panjang dan dalam atau disebut dengan pola akustik sehingga akan menyebabkan penurunan frekuensi pernapasan secara keseluruhan. Ya, karena jadi pusat pusat pneumotaksik ini berfungsi untuk membatasi durasi inspirasi, jadi ketika rusak nanti inspirasinya akan menjadi lebih panjang dan dalam. Itu seperti itu dok. Dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Rauda. Bagi penanya, Dokter Aseng, apakah ada tanggapan atau komentar, Dokter? Baik, sudah jelas sih dok. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan dokter, jadi ada umpan antara pusat agnostik dengan pneumotaksik ya dok ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter Aseng. Bagi teman-teman masih ada pertanyaan? Apabila masih ada, dipersilakan, Dokter. Baik, apabila tidak ada, kepada Dokter Sally, mohon arahan dan umpan baliknya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Suara saya terdengar ya, jelas ya. Terdengar, Dokter. Oke. Terima kasih pada dokter, seperti dokter udah ya, sudah mempresentasikan bab 8. Oke. Jadi kalau dari presentasi tadi memang ada yang kurang ya, karena yang disampaikan adalah semua organnya. Organ, satu persatu organ, kemudian hubungannya bagaimana. Karena ini dia semuanya simultan. Ya, jadi ada yang bekerja, merangsang, kemudian ada yang men-stop. Jadi kita berbicara tentang fisiologi. Kalau fisiologi selalu ada homeostasis. Kalau kita pakai bahasa awam nih, kalau bawa mobil, ada gas, ada rem. Ya, nggak mungkin kan digas terus-terusan gitu sampai nabrak. Nggak bisa. Jadi harus ada gas, ada rem. Mana yang gas, mana yang rem. Ya, tadi sih udah dijelasin nih satu-satu. Ini gas, ini rem, ini giginya gitu kan. Tapi hubungannya apa? Harusnya kan disatukan semua ya. Dari JBWS ini aja bisa dijelaskan tuh dari apa sampulnya. Sampulnya tahu ya, sampul JBWS gambarnya. Bisa dilihatin ke saya nggak gambarnya? Biar gambar sampulnya aja deh. Itu menjelaskan satu buku semuanya dari bab 1 sampai bab berapa? 12 ya. Baik, Dokter. Mohon tunggu sebentar, Dokter. Sampulnya aja udah menjelaskan semua. Nah, itu dia. Ini dia. Gambar sampulnya ada menjelaskan tentang respirasi. Jadi respirasi ada 3, apa aja? Pertama, Ventilasi, Ventilasi, dua, difusi, ketiga, perfusi. ya, itu dia. Dari satu gambar ini sudah menjelaskan semuanya respirasi. Dan dia harus simultan. Jadi ventilasi, difusi, perfusi. Nah, yang dijelaskan di bab 8 adalah tentang bagaimana ventilasinya. Nah, termasuk salah satunya adalah perfusi. Karena dia ngomongin tentang gas darah.
ya. Nah, kalau ventilasi tentu yang pertama kali yang kita lihat adalah pergerakan. Pergerakan dari dinding dada, eh, eh, alveolus, bronkus. Jadi dia bergerak dulu nih supaya terbentuklah ventilasi. Diaturnya oleh apa? Diaturnya ya sama pusat. Pusatnya sebenarnya sih pusatnya ada dua ya. Dia mengatur, ada namanya, enggak, pusatnya satu, tapi di dalamnya ada dua yang merespon. Ada DRG dan VRG. Ya, DRG untuk inspirasi, VRG untuk ekspirasi. Bagaimana dua-duanya bisa bekerja? Itu yang tadi ya, kalau VRG untuk DRG untuk inspirasi, nah dia akan merangsang otot-otot napas. Terus apa lagi? Selain otot napas, ada sel J, ya sel J di alveolus. Nah itu dirangsang oleh DRG. Apakah dia akan digas terus nih sama DRG? Ayo deh gas terus, tarik terus, gitu napas kan nggak mungkin. Jadi dia punya batasan. Batasannya sampai kapan? Tentu itu dibahasnya di bab 7 nih. Sampai kapan sih dia bisa narik napas? Ya, karena dia sudah masuk ke equilibrium. Equilibriumnya misalnya sudah mengembang otot napasnya udah naik ke atas karena dia kan bentuknya kan seperti kubah ya. Kubah, jadi diafragma akan mendatar, lalu di tengah ini ada tulang. Tulang apa namanya? Sternum. Ya, sternum akan naik, lalu otot dinding dada akan membesar. Selain otot dinding dada ada leher, punggung gitu ya. Tidak ada namanya. Nah, sampai dia bisa mengembang ketika inspirasi, baru habis itu dirangsanglah sel-sel tadi, sel J, sel satu lagi otot dinding dada, dia akan memberitahu ke gasnya sudah berkurang nih CO2. Kok CO2 sih? Iya benar, CO2 sudah berkurang, maka VRG akan dirangsang untuk mengeluarkan napas. Jadi intinya ketika inspirasi kita butuh bantuan otot dan juga tulang sternum. Tapi kalau ketika mengeluarkan atau ekspirasi kita tidak butuh bantuan lagi. Seharusnya pasif. Ya, jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Itulah baru sebuah simultan, bukannya satu persatu. Nanti otaknya kerja sendiri kayak chain stock, terus ternyata nggak bisa, si napas kita nggak bisa ngerespon lagi karena otot dinding dadanya udah lumpuh, diafragmanya udah lumpuh, terus sudah dirangsang terus-menerus, ya nggak bisa lah. Dan tidak terjadi simultan, tidak ada kesinambungannya. Gitu ya. Udah terbayang belum? Jadi gambaran yang nomor 3 tuh pendahuluan harusnya bukan tanda panah terus gas terus gitu ya. Gas gitu. Enggak lah, harus ada remnya. Jadi nomor 4 tuh yang benar. Jadi ada simultannya. Ya. Coba di slide 4. Slide 4. Nah, ini dia. Ada sinambungnya. Jadi ada sensor dulu, yaitu di paru, kemudian di gas darah, sama di dinding dada dan otot-otot lain. Kemudian baru ketika udah selesai inspirasi, dia akan memberitahu ke VRG. Tempatnya sama, di ini juga, batang otak semua, DRG, VRG gitu ya. Kemudian VRG akan memberitahu, udah selesai inspirasi, waktunya kita mengeluarkan napas, jadi waktunya ekspirasi. Nah, ketika ekspirasi, apa yang akan meningkat?
Karena kan ada juga tuh dulu saya ditanya waktu saya belum pendidikan, kenapa ya apa CO2 CO2 itu kan nggak berguna, jadi dibuang aja buat apa lagi di badan kita. Nah, itu dia pertanyaannya. Ternyata dia untuk merangsang sensor kemoreseptor kita dan juga untuk merangsang sentral untuk inspirasi. Jadi dua-duanya perlu ketika apa namanya DRG merangsang inspirasi dan juga gas darah kita sudah berkurang PCO2-nya, maka dia akan menyuruh otot dinding dada, diafragma, sternum, terus apa lagi? Juxta tadi sel J di alveolus untuk berhenti menarik napas. Jadi waktunya untuk ekspirasi. Cuman caranya ya biasa aja, nggak perlu otot. Kapan kita memerlukan otot ekspirasi? Otot ekspirasi ada nggak sih? Ada nggak? Kalau inspirasi mah diapalin waktu masuk ya. Ekspirasi ada ototnya nggak? Coba kalian napas, ngeluarin napas. Pakai otot nggak? Ekspirasi pasif. Iya. Tidak, dokter. Pasif. Tapi ada ketika kita mengeluarkan napas yang cepat. Jadi waktu meniup, apa yang dirangsang ototnya untuk mengeluarkan napas? Yang terasa apa? Otot mana? Waktu ekspirasi cepat. Otot Abdomen. abdomen. Ya, tadi abdomen yang ngomongnya ya. Terus saya nggak ketemu. Ya, ya. Oke. Iya, betul. Otot perut. Jadi waktu kita membuang napas cepat atau kita lagi olahraga, nah itu perut yang akan bereaksi. Jadi otot-otot di perut. Nah, ketika terjadi penyakit, dari tadi pertanyaan penyakit terus soalnya. Ketika terjadi penyakit, apa sih yang penyakit itu? Penyakit itu sebenarnya lebih banyak waktu dia ekspirasi. Ya, kalau misalnya ini aja deh, kita bedain antara infeksi dan non-infeksi. Kalau non-infeksi rata-rata penyakitnya kan asma, PPOK. Nah, itu ketika mereka mengeluarkan napas, jadi ekspirasinya yang terganggu. Makanya mereka jadinya sesak, bahkan berbunyi, bunyi, ya wheezing. Waktu dia ekspirasi. Yang seharusnya pasif, malah mereka aktif. Dia mengeluarkan napasnya susah. Karena narik napas mah gampang, karena kan parunya kalau PPOK udah ngembang. Udah terjadi perubahan struktur paru. Ngembang doang bisanya, cuma bisa inspirasi. Jadi terus ngembang, 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 ngembang. Akhirnya dia sesak. Karena PCO2-nya terjebak. Equilibriumnya nggak tercapai. Equilibrium itu harus tercapai ketika napas kita sampai di mana? Di bronkus. Bronkusnya bronkus mana? Bronkus terminal, bukan bronkus yang di atas. Bronkiolus lah, bronkiolus terminal. Jadi habis dari alveolus, terus kan dia masuk bronkiolus. Bronchiolusnya jangan yang bronkiolus yang udah naik ke atas, enggak. Jadi habis alveolus, bronkiolus terminal, terjadilah equilibrium. Harus mengeluarkan napas saat itu. Tapi kalau pada PPOK enggak, equilibriumnya jauh. Equilibriumnya jauh tuh di bronkiolus, apa namanya ya, selain terminal. Lupa saya. Jadi jelas ya. Tadi ada nanya PPOK nggak sih? Terus pertanyaan apa lagi tadi ya? Pertanyaannya kayaknya chain stock udah terjawab. Chain stock itu di di otaknya, di apa batang otak ya. Batang otaknya terganggu, makanya terjadi antara DRG sama VRG-nya nggak benar kerjanya. Harusnya DRG adalah inspirasi, tapi dia tidak sempurna. Lalu VRG-nya juga nggak benar. Nah, terus apa lagi ya tadi? Penyakit belem paru ya. Belem paru mah jelas ya, karena alveolusnya atau sel J-nya tidak
tidak bekerja, yang nggak ada inilah berarti nggak ada yang ada yang menggasnya lah gitu, nggak ada yang mengembang, tentu inspirasi jadi terganggu, bukan ekspirasi yang terganggu karena memang dia nggak bisa ngembang kan udah parunya. Apalagi ya, kayaknya penjelasannya itu doang deh, gampang ya, apa ada yang kurang? Jadi intinya ventilasi, difusi, dan perfusi harus terjadi secara simultan. Ketika ventilasi tidak tidak benar antara sentral terus otot napas sama organ-organ napas, maka gas darah tidak akan terpenuhi antara PO2 dengan PCO2. Terus diapalin, PO2 berapa sih normalnya? Berapa? 60 sampai 80. Kalau PCO2 normalnya itu di analisis gas darah 35 dong. 35 sampai 45 ya. 35 sampai 45. Ketika PO2 60 sampai 80 itu saturasi kita yang di perifer adalah di atas 95%. Itu harus selalu dipertahankan. Ya, makanya tadi temannya ngomongin nih si Rauda, Dokter Rauda tentang tentang kurva disosiasi. Semuanya harus PO2-nya 60. Saturasinya harus di atas 95. Gimana caranya? Tentu yang ventilasinya apakah harus meningkat dengan cara dibikin sesek? Bikin sesek gimana caranya? Tentu PCO2-nya naik. Ketika misalnya kalau fisiologi itu ada olahraga, PCO2 naik. Maka badan kita harus membuat ventilasi meningkat. Atau pasiennya lagi demam. Bukan demam deh, kalau olahraga kan badannya panas juga ya. Suhunya meningkat. Makanya ventilasinya harus meningkat. Karena PCO2-nya juga akan meningkat. Kemudian ventilasi meningkat itu artinya inspirasinya ya supaya PO2-nya tetap antara 60 sampai 80. Terus apa lagi? Selain suhu, kurva disosiasi. Nanti kan ada ya tentang kurva disosiasi ya. Intinya harus PO2 antara 60 sampai 80 dengan saturasi harus di atas 95%. Dipertahankan terus oleh badan kita dengan cara ventilasi apakah harus turun atau naik. Jadi harus pelan-pelan aja napasnya atau harus sesek gitu ya. Itu diatur oleh homeostasis dari badan kita. Terus apalagi ya penyakit. Tadi ada penyakit lain lagi nggak? Stroke, belum paru, luka, asma. Kalau asma itu hanya bronkokonstriksi ya. Dia berbeda dengan PPOK karena tidak ada perubahan struktur paru. Itu aja bedanya antara PPOK sama asma. Kalau udah berubah struktur parunya namanya PPOK. Bahkan SOPT juga. SOPT juga sama sebenarnya PPOK. Bronkiektasis juga PPOK karena udah ada struktur paru yang berubah. Apa lagi? Dari Dokter Rauda deh. Ini kan dia yang baca nih bab 8. Ada yang bingung nggak? Tadi itu pas bahas kurva disosiasi lumayan agak bingung Kenapa bingung? cara Dia bacanya. ada 3 yang mempengaruhi. Pertama, apa suhu? Oh, itu tuh pH. Terus, apa sih namanya lupa. Saya 4 ya, bukan 3. 4, maaf. Ada enzim atau ini. Kenapa bingung yang ini? Suaranya kecil. Ya, gabungin awalnya deh. Tadi penjelasannya sih udah lumayan ya. Karena kalau
kan PCO2-nya kita harus normal 35 sampai 45. Ketika PCO2-nya meningkat, nih yang garis yang ketiga, kan udah lebih nih dari 45, tentu ventilasi harus meningkat. Tapi kalau yang ini ya, yang 30, benar ya, PCO2-nya 30. 30 nggak sih itu? 30, apa ventilasinya meningkat? Itu bukan pertanyaan. Ini tidak stabil, maaf ya. Gimana, gimana? Iya dok, tadi jadinya bingung cara baca grafik ini. Oh ya, ini menunjukkan peningkatan ventilasi ya. Peningkatan ventilasi dan juga untuk tercapainya equilibrium. Nah, kalau di alveolar apa yang ini PO2 gitu ya, alveolar PO2. Kalau yang 37, 47 ini adalah PCO2-nya. Dia harus tetap terjaga dalam batas normal ya, supaya apa dia tetap dalam batas normal, maka PO2 harus meningkat. Gimana cara PO2 meningkat? Tentu dengan ventilasi yang tinggi. Itu sampai bahkan ventilasi sampai 50 kali per menit. Kan udah apa untuk membuat PCO2-nya tetap normal. Ya. Terus yang mana lagi? Kayak yang ini dok. Nah ini sama ya intinya ya. Semakin tinggi ventilasi untuk membuat keseimbangan apa PCO2. Jadi kalau PO2-nya meningkat, dia akan menghentikan DRG ya tadi ya, DRG. Apa singkatannya, Dokter Auda? D-nya apa sih? Dorsal. R-nya? Temannya deh, bantuin. Kan bukan dia doang yang baca. Temannya juga harus baca. Oh, respiratory group. Jadi dorsal respiratory group. Maka PO2 harus antara 60 sampai 80. Ya, kalau misalnya turun dari 60, maka dia akan meningkatkan ventilasi, meningkatkan apa inspirasi, meningkatkan inspirasi supaya PCO2-nya bisa turun. Gitu ya. Ini kan kelihatan dari apa namanya kurvanya menurun dengan cara meningkatkan ventilasi, maka PCO2 harus turun. Tapi kan ada kalau yang penyakit PCO2-nya tetap meningkat pada itu tadi yang saya bilang dari PPOK. PPOK kan ketika inspirasinya ditingkatkan, inspirasi jadi masukin napas gampang nih karena dia PCO2 apa PO2-nya normal. Tapi dia jadi sesak karena PCO2-nya nggak bisa dia keluarin. Harusnya kan dia wash out, dia ekspirasi. Ekspirasinya terhambat, akhirnya dia jadi sesak karena CO2 nggak bisa dikeluarin. Kenapa dia sesak? Karena DRG itu akan terus terangsang, dirangsang lagi supaya apa PO2-nya meningkat, tapi ternyata PCO2 nggak bisa keluar. Makanya ventilasi akan terus meningkat dengan sampai di atas 30 lah, 30 yang udah kita, ini kan 60 kayaknya berlebihan banget ya. Di atas 30
Pasiennya biasanya udah lelah, ya kalau kita biarin aja, dia akan lelah, nanti pH akan meningkat. Kenapa pH-nya meningkat? Karena otot-otot napasnya menghasilkan Laktat. asam laktat. Asam laktat akan membuat pH meningkat, terus juga napas kita, dia kimiawinya akan meningkatkan ion H, gitu ya. H yang tidak ada apa namanya H2O dengan CO2 kan akan menghasilkan HCO3- sama H+, gitu ya. Nah, ini H plusnya akan meningkat, maka pH darahnya juga, pH darahnya naik apa turun sih? Sudah jadi salah-salah mulu sih. pH darahnya akan turun ya? Hmm, naik apa turun? Turun, Dok. Nah, ya, maaf ya turun. Nah, kalau apa pH-nya turun, maka terjadi asidosis karena H plusnya meningkat terus, itu akan membuat ventilasi atau RR-nya akan meningkat tajam. Makanya ketika pasiennya sesak napas, apalagi di atas 30, jangan dibiarin untuk oksigennya misalnya nasokanul. Udah biar aja, nanti juga aman, ya nggak boleh. Lama-kelamaan dia akan meningkatkan asam laktat. Nah, itu akan terjadi penurunan kesadaran. Bahkan pasiennya bisa kejang, ya. Nah, kesadaran tentu butuhnya adalah ventilator atau intubasi. Jadi nggak perlu ditunggu, dicoba-coba ya, nggak kayak dulu waktu dokter umum coba antara oksigen nasal kanul dulu, terus eh, apalagi NRM dulu gitu. Kalau napasnya udah lebih dari 30 langsung NRM, kalau tidak tercapai juga saturasi di atas 95 dengan RR-nya di atas 30 langsung intubasi. Hmm, udah. Terus tadi letak pneumotaksik di mana? Di pons, Dok. Di antara DRG dengan VRG di keseluruhannya ya. Jadi dia tuh kayak sebuah ruangannya pneumotaksik, ruangan tempat DRG dengan VRG. Apakah dia bersama-sama dengan carotid body? Barengan nggak dia bekerjanya? Dia barengan lah kan sama. Kalau carotid body dia sensitif terhadap PO2. Kalau pneumotaksik sensitif terhadap PCO2. Karena letaknya barengan sama DRG dan VRG, VRG kan dia sensitifnya sama PCO2 juga. Nah, jadi dia bekerjanya bersama-sama antara carotid sama si apa satu lagi DRG sama-sama PO2, terus VRG dengan pneumotaksik, ruangan tempat DRG dan VRG itu untuk me, merespon PCO2 ya. Masih bingung nggak? Semua kesimultaneusnya. Apa aja yang remnya berarti gini aja deh. Yang menggas apa? Gas untuk pernapasan kita. Dari inspirasi dulu. Yang membuat inspirasi nomor 1. Tadi udah dijelasin. Siapa aja nih jangan. Nah ini nih. Pak ya tadi belum ngomong ya. Yang moderatornya. Moderator cuma ngomongin buka, tutup gitu doang. Moderator deh. Dokter Dede ya tadi ya. Iya dokter. Hmm. Inspirasi apa aja organnya? Yang pertama akan dirangsang dari otak kita dulu deh, dari pusat.
Pusat. Izin dokter dari medula oblongata dokter. Medula oblongata isinya Fungsi untuk ya apa sini kok ini saya bisa pusat nulis. utama respirasi dokter. Nah, ya saya bisa nulis ternyata ya. Ya ini dari hapus dari medula. Aduh, tulisannya jelek ya. MO aja deh, MO. MO itu terdiri dari apa aja? Nah, itu dia. MO ada isinya di DRJ PRJ dokter. RG, VRG. Terus sama satu lagi pneumotaksik. Nah, ini gunanya untuk inspirasi. Nah, ini Inspirasi. inspirasi. Kemudian yang ini untuk PCO2 ya. Di sini juga sama nih. Ini juga. Nah, tuh. Ini dia PO2. Nah, gitu. Terus dari medula oblongata kemana? Ke nah, ke organ. Organ kita apa aja? Ada. Ini spesialisasi kita loh. Organ kita apa? Organ? Paru dokter. Paru dokter. Iya, paru. Ya, paru itu terdiri dari apusnya. Terdiri dari apa? Tadi sel G. Terus sel G itu ada di alveolus ya. Kemudian otot. Sama apa? Sama perfusinya. Nah, tiga-tiganya ini ya memiliki ini apa maksudnya ini organ, terus ini sensor. Ya, sensornya. Sensor ketiga-tiganya ini akan merangsang kembali untuk menghentikan inspirasi kalau sudah masuk ke equilibrium tadi yang saya bilang. Ya, jadi inspirasi akan merangsang organ, bla 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 bla. Kalau sudah masuk ke equilibrium, sudah stop inspirasi, jangan terus-terusan, maka dia di sini akan menyuruh VRG untuk ekspirasi. Kenapa? Karena yaitu tadi kalau kita udah narik napas, ya kan oksigennya akan meningkat. Lalu PCO2-nya akan turun. Turun apa naik? Ketika PCO2 sudah turun apa naik sih? Udah diem-diem aja nih. Saya mau cari penghapusnya mana ya? Hapusnya ini nih. Sabar.
Coba dihapus dulu. Ya, ini inspirasi. Udah selesai, udah masuk ke homeostasis, maka dia akan merangsang ekspirasi. Jadi akan dihentikan, akan direm nih sama organ. Organ akan merem. Sudah stop, maka baru si PRG akan bekerja. Nah, ketika inspirasi, PO2 dengan PCO2 gimana? Kalau inspirasi yang ditarik apa sih? O2-nya meningkat, dokter. PCO2-nya? Dikeluarkan. PCO2-nya meningkat juga. Sudah meningkat apa menurun kalau pada saat inspirasi? Meningkat, dokter. Meningkat? Di PO2 dan PCO2 akan ya benar, meningkat. Makanya dia akan merangsang PRG untuk melakukan ekspirasi. Ya, ketika PCO2-nya udah turun, nanti PCO2 turun, itu akan memberi tahu VR apa pneumotaksik, maaf ya, pneumotaksik akan merangsang VRG lagi, kok VRG lagi, DRG lagi untuk melakukan inspirasi, ya. Jadi akan merangsang organ, lalu ada sel-sel yang merespon, terjadilah inspirasi, selesai inspirasi karena otot sudah maksimal, lalu sel J juga akan memberitahu ke otak kembali untuk melakukan ekspirasi. Udah gitu doang. Jelas ya? Nanti angka-angkanya yang tadi ditanyakan sama dokter Auda tadi. PO2-nya berapa, PCO2-nya berapa. Kalau dia terjadi kelainan, misalnya PO2-nya kurang dari 60, jadi terjadi apa namanya? Hipoksemia, bukan hipoksia ya, hipoksemia. Nah, itu akan membuat medula oblongata kita akan DRG kita akan dirangsang terus untuk mengambil oksigen lebih banyak. Ya. Kemudian kalau PCO2-nya lebih dari 45, sama. Dia akan membuat VRG untuk dirangsang sehingga mengeluarkan napasnya lebih banyak. Gitu ya. Kalau inspirasi dengan ekspirasi, nanti ada juga tuh takipnu. Kalau takipnu apa? Napasnya Cepat, dokter. cepat. Dok. Apakah cepat dan dalam? Kalau cepat dan dalam namanya apa? Kussmaul. Hmm? Kalau yang normalnya dulu. Ada hiperpnu, hipopnu, takipnu. Bedanya apa? Kalau takipno frekuensinya meningkat, dokter. Kalau hiperpno kapasitas ventilasinya yang lebih besar tuh pada saat menarik nafas. Oke, jadi yang harus kita lakukan, kita suruh ke pasien yang mana? Dia suruh pakai takipnu atau hiperpnu supaya bisa mencapai equilibrium PO2-nya 60 sampai 80, PCO2-nya 25 sampai 35. Dua-duanya, dokter. Tadi Kusmol katanya kalau takipnu. Jadi harus napas cepat.
Dan dan dalam. dalam. Berat dan dalam. Jadi hiperpnu ya, supaya PO2-nya tercapai, bukannya cepat doang. Nah, kalau kayak gitu salah. Dia harus napasnya dalam supaya tercapai saturasi yang diinginkan lebih dari 95%. Oke, Oke, kita ngomonginnya tentang fisiologi dulu ya, jangan patofisiologi. Hmm, apa lagi? Oke, udah ya, bab 8 cuma itu doang. Tentang pH, H2O plus CO2 membentuk H plus dengan HCl3Mi. Yang akan merangsang pneumotaksi untuk membuat apa, PCO2-nya untuk turun ya, sehingga dia merangsang ekspirasi supaya CO2-nya tidak terlalu banyak, jadi tidak terjadi asidosis respiratory. Oke, itu udah saya hapus ya. Udah bisa ya ditanya ya. Nanti waktu ujian, ini kan langsung ujian berarti kan. Ada lagi bab yang lain nggak yang belum? Sudah semua dokter untuk bab yang lain dokter. Oke. Berarti bisa disambung-sambungin yang lainnya. Jadi harus diingat, ada ventilasi, ada. Nah, dari gambar di depan JBWS ya, ada ventilasi, 2,4. Ada ventilasi, difusi, perfusi. Gambarnya cuma satu untuk menjelaskan keseluruhan keseluruhan bab di JBWS. Nah, nanti dipretelin deh satu-satu, ventilasi, difusi, perfusi, bagaimana untuk mencapai keseimbangan atau homeostasis. Oke, berarti nggak ada yang lain bertanya ya? Tadi semua pertanyaan terjawab nggak? Atau ada, kayaknya pertanyaan saya belum deh dok. Saya nggak ngerti. Sudah semua? Gimana dokter Dede? Sudah dokter, sudah dijawab semua sama dokter. Oke, silakan ditutup kalau gitu. Sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter Shelly. Terima kasih Makasih dok. dokter. Baik dokter, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udi'uka ma alam tahu farduhu ilayna inda hajatina wa la tunzinahu ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya. Dan janganlah Engkau buat kami lupa padanya, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertobat kepadamu. Terima kasih banyak Dokter Shelly atas arahan dan bimbingannya. Saya izin tutup dokter dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.